lam ya'mal khairan qattun, enggak ada amal kebaikannya illa tauhid, kecuali hanya iman. Falamma hadarahul mautu, ketika dia menjelang akan hari kematiannya, ketika malaikat maut datang, mendekati akan hari matinya, qala li ahli, orang tadi itu bilang kepada keluarganya. Apa dia bilang kepada istrinya? Dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, wahai istriku, idza ana muttu, kalau aku nanti sudah mati, fa ahrikuni bin nari, bakarlah aku. Suruh bakar. Ini wasiat. Ibu-ibu kalau mau wasiat silakan sama saya, nanti kita lanjutkan. Dia ini berwasiat kepada istrinya, berwasiat kepada anaknya. Apa katanya? Kalau aku nanti mati, bakarlah aku bin nari, dengan api, hatta tadauni ramadan, sampai aku menjadi debu, sampai hancur tubuhku, sampai hancur tulang belulangku menjadi debu. Kalau sudah hancur menjadi debu, summa daruni fil bahri fi yaumin rihin, kalau sudah hancur tubuhku menjadi debu, maka lemparkanlah debuku itu di lautan di saat angin bertiup kencang. Ini wasiatnya dia sebelum mati. Fafa'alu, maka dikerjakanlah sama istrinya, dilakukanlah sama anak-anaknya, karena itu wasiatnya suaminya. Fa'idha huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka ketika rohnya itu berada di genggaman Allah, artinya orang tadi sudah mati, dicabut oleh malaikat Israel, diberikan sampai kepada genggaman Allah. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada rohnya orang tadi, rohnya orang yang dibakar jasadnya, kemudian debunya dibuang di mana tadi? Di lautan, di waktu angin bertiup kencang. Allah tanya sama roh tadi, fulan, apa kata Allah? Ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang kau perbuat ini sampai engkau berwasiat kepada istrimu, kepada anakmu, kepada keluargamu agar jenazahmu dibakar sampai jadi debu, sampai jadi abu, lalu abunya dibuang di lautan saat angin kencang? Apa maksudmu? Kenapa engkau lakukan ini? Orang mati kalau Islam kan gak ada yang dibakar ya. Yang dikremasi itu kan bukan orang Islam. Yang di Islam itu dikeramasi. Betul ya? Apalagi ya. Ini enggak, suruh bakar sampai jadi debu, dibuang di lautan. Apa yang kau perbuat, kata Allah. Orang tadi menjawab, mahafatuka, aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut ketemu engkau ya Allah, karena aku tahu banyaknya dosa, karena aku tahu seumur hidupku ini gak ada amal-amal baiknya. Aku cuma pegang satu ya Allah, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka aku takut ketemu dengan engkau ya Allah. Aku takut ya Allah, takut ketemu dengan engkau. Ini orang tadi punya rasa khauf, rasa takut dalam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takutnya orang tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala faghafaru lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya orang tersebut ya. Mengampuni dosanya orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak mempunyai kebaikan apapun kecuali iman. Wa ala hadha hikayat in rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam fakarahan nasu ghaslahu wa dafnahu li fiskihi fa'akhadu birajlihi wa tarahu fil mazlati fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam wallahu alam. Ini nanti kita lanjutkan hikayat yang kedua. Hikayat yang kedua itu nanti kita akan ceritakan ada orang yang mati di zamannya Nabi Musa. Kita bahas yang pertama dulu. Yang kita ingin sampaikan, coba kita lihat. Ketika orang tadi itu tidak punya amal, kecuali hanya bermodalkan iman, tetapi dalam hatinya ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ada orang mati itu, pernah saya sampaikan, orang mati itu menghadap kepada Allah dalam 3 keadaan. Orang mukmin, 1,
Orang yang memang rindu sama Allah. Mati dalam keadaan ingin ketemu sama Allah. Masa sih kita nggak ingin ketemu sama Dat yang kita beri rezeki tiap harinya, yang menghidupkan kita, yang menyembuhkan kalau kita sakit, yang menerima dan mengabulkan semua doa dan cita-cita kita, ya, yang membangunkan kita saat kita tidur, lalu Allah bangunkan lagi, lalu Allah berikan waktu lagi kita bisa menjamkan mata tidur, yang memberikan kita rasa dan macam-macam. Ini orang rindu kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam keadaan dia malu kepada Allah. Orang yang pertama, Allah akan masukkan dia dalam surga. Siapa yang mati dalam keadaan hatinya rindu kepada Allah, Allah akan masukkan dia dalam surga. Siapa yang mati sedangkan hatinya takut kepada Allah, maka Allah akan jauhkan daripada azab siksa nerakanya. Siapa yang mati dalam keadaan malu kepada Allah, maka Allah akan jadikan malaikat pencatat amalnya lupa akan catatan dosa-dosanya dan hanya tersisa amal-amal kebaikannya saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita sehat walafiat, diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan